Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW dan seluruh Bapak RT yang berhadir, Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barokah, Bapak Ibu orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seterusnya seluruh Bapak Ibu jemaah fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah semuanya sehat-sehat walafiat. Amin. Walaupun hujan tapi tetap semangat. Ini pejuang subuh yang tangguh namanya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat, amin. Karena tidak terasa ibu bapak, ini hari ini semakin hari semakin cepat aja. Baru lagi tanggal 1, tiba-tiba sudah tanggal 7. Itulah hidup di dunia ini, tiba-tiba. Baru lagi subuh, tiba-tiba zuhur. Baru lagi zuhur, tiba-tiba asar. Baru lagi asar, tiba-tiba maghrib. Baru lagi maghrib. Nah, ini tidak lama lagi kita Ramadan. Cobalah. Itulah kata Allah Ta'ala dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari itu kami pergilirkan di antara manusia tuh. Dulu yang duduk di masjid ini mungkin orang tua-tua kita, atuk-atuk kita. Sekarang giliran kita. Dulu mereka hidup di atas tanah, sekarang di dalam tanah. Sekarang kita di atas tanah, nanti sampai masanya kita yang di dalam tanah. Karena memang kita ini semua berasal dari tanah. Makanya kalau ada yang dengan tetangga berkeliru panjang aja, itu mungkin asalnya tanah sengketa dulu itu. Nah, ya. Kayak bapak sekalian, awal tahun ini boleh katakan masih awal lah, minggu pertama nih. Kita mau bahas tentang, mari kita awali awal tahun ini dengan 5 perkara nih, 5 hal nih. 5. Apa yang 5 itu Pak Ustadz? Yang pertama, memperbanyak bersyukur. Syukur. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah kita bersyukur masih hidup. Nah, ini penting. Banyak sudah saya hadir di RW 7 ini untuk mengisi tausiah orang meninggal. Pokoknya kalau dapat RW nelpon, kalau ada yang meninggal kok. Gitu aja nih. Kadang bukan nelpon itu, dia mau daftar umroh. Ya. Cuman dalam hati, alah. Tapi kenapa kita masih hidup? Tetangga ada yang meninggal, keluarga, kerabat, bahkan mungkin saudara dekat kita. Sementara kita masih hidup. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Ibu bapak hafal ayatnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di samping bersyukur, kita harus tahu juga kenapa kita masih hidup. Mereka sudah meninggal. Karena kata Allah, Allah ingin memberikan kesempatan dan melihat kepada kita siapakah kita yang mampu menggunakan hidup ini untuk beramal dengan amal yang terbaik. Kayaknya kalau umpamanya hidup ini kan menambah dosa, biarlah mati cepat.
Karena orang yang baik itu kata Nabi khairun nas, orang yang paling baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu panjang umurnya, bagus amalnya. Jadi kalau lah panjang umur, semakin tua semakin jauh dari Allah Ta'ala, nah itu. Kalau ada orang baik, kalau ada orang yang diantar ke simpang kuburan itu numpanglah surang. Kenapa? Orang yang baik panjang umur, baik amalnya. Dan seburuk manusia siapa? Tentu orang udahlah umurnya pendek, amal sikit pula. Kayak Bapak sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur umur. Karena umur ini besok kata Nabi, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Besok di hari kiamat setiap anak cucu Adam itu Allah biarkan tegak berdiri di saat mempertanggungjawabkan amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, yang kecil sebesar biji zarah pun akan kita tengok. Nah di saat itu la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kita tetap berdiri. Tidak ada yang duduk di atas karpet kayak di masjid nih, tapi berdiri. Untuk apa kita berdiri? Mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu kata Nabi yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala, yang akan diminta pertanggungjawaban, an umrihi, umur kita. Umur ini dibawa kemana? Dipakai untuk apa saja? Mempertanggungjawabkan itu kita hari ini sebelum datang masa pertanggungjawaban itu, mari kita pakai umur. Dan bersyukur nih kata Imam Ibn Taimiyah, kata dia, asyukru yakunu fil qalbi wal lisani wal jawarih. Bersyukur itu tak cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata dia syukur itu 3 rukunnya. Yang pertama bil qalbi, bersyukur di dalam hati. Bagaimana syukur dalam hati? Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan umur. Dan kita yakin bahwa semua nikmat ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Dan sampai kalau ada orang bertanya, Pak, apa ambo tengok panjang umur Pak? Labar umur Pak, ambo lah 70, 60 lah biarlah Pak Ustaz, 70 lah sampai. Tapi sehat juga Pak baru Pak dawak. Itulah Ustaz. Ambo acok mengkonsumsi herbal-herbal. Wah, itu mah panjang umur. Ini silap nih. Kadang ada yang salah jawab. Panjang umur apa ini? Ambo acok olahraga Pak Ustaz, jogging-jogging kok makanya. Nah, semua ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Panjang umur, sehat badan atas kudrat Allah. Karena kata Nabi dalam hadis, takkan gugur satu helai daun pun dari pokok kayu melainkan atas izin Allah. Apapun yang terjadi atas izin Allah. Maka kita bersyukur dalam hati bahwa kita meyakini dengan sesungguhnya semuanya ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Baru bersyukur bil lisan, bersyukur dengan lidah, dengan lisan. Itulah yang kita ucapkan. Mulai Pak MC, moderator, Pak Imam kita, mari kita bersyukur Bapak Ibu dengan mengucapkan alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan hadir di masjid ini untuk bersolat berjamaah. Itu namanya bersyukur dengan lidah. Dan tidak cukup 2 saja. Yang ketiga bil jawarih, yakni bersyukur dengan anggota tubuh, bersyukur dengan amal ibadah. Nah inilah yang kadang agak berat nih. Kalau bersyukur dengan lidah ini, insyaAllah setiap hari kita dah bersyukur. Minimal 17 kali kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dalam solat dah kita ucap Alhamdulillah. Tapi bersyukur dengan anggota tubuh, yakni bersyukur menggunakan seluruh anggota tubuh itu dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Mensyukuri umur, maka umur itu kita pakai untuk ibadah. Mensyukuri sehat, sehat itu kita pakai untuk ibadah. Bersyukur dengan harta, harta itu kita pakai untuk ibadah. Itu orang bersyukur dengan amalia, dengan jawarih, bil arkan, dengan anggota tubuhnya. Bersyukur akan umur.
Apalagi yang kita syukuri, syukur Allah masih berikan kita iman. Nah, ini juga nikmat yang luar biasa nih Pak. Saya yakin kalau taklah karena iman yang kuat, iman yang mantap, tak akan hadir kita subuh. Kalau ada yang mengatakan, iyalah mereka subuh datang karena ada sarapan paginya. Bagus tahu Pak Ustaz, nampak tuh dalam dulu tak ada gini lah dulu balik. Memang tahun baru kok. Ya. Salah orang tuh. Kalau sekedar itu berapalah? Balik dari sini singgah ke tempat sarapan itu dapat selesai. Allah masih titipkan iman. Iman bagaimana itu? Iman keyakinan dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang solat subuhnya berjamaah, maka ia dapat pahala bagaikan solat semalam suntuk. Itu yang kita ingin. Atas iman itulah. Dan besok di hari kiamat, orang-orang akan dicampakkan ke dalam neraka karena tak solat. Nah karena itulah makanya kita yakin kita dengan apa yang disebutkan Allah, apa yang disebutkan Rasulullah. Bersedia juga. Saya tadi subuh mikir juga sebelum berangkat hari hujan. Kok pagi beko ya kalau ada orang, kalau enggak. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Barakah ini luar biasa. Dan yang datang nih bukan pula yang ya kalau tengok-tengok mukanya insyaallah lah. Tak lama kan diundang lo mau balik dia Pak RW. Ya. Badan boleh tua Pak, tapi semangat ibadahnya tetap muda. Itu yang penting. Kenapa tuh? Ruh. Kekuatannya itu dari dalam iman. Karena ada orang kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumshi kafiran. Bayangkan, ada orang kriterianya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Subuh masih beriman, sorenya kafir, murtad, hingga mati dalam keadaan kafir. Berapalah lama dari subuh sampai sore? Dan kita ini Bapak Ibu udah di ambang sore dah semuanya. Kamu mempertahankan itu, kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Bagaimana biar dia tetap bertambah? Yazidu bit-ta'ah. Dia akan bertambah dengan taat. Datang sholat ke masjid ni upaya taat ni lah. Mempertahankan iman tu lah. Masih diberikan iman. Apalagi yang kita syukuri, kita ini masih diberikan aman. Kalau amin berang apa kok? Anda aman. Bayangkan ibu bapak, saudara kita yang di Palestina hari ini, cobalah. Namun hati ke masjid, inginnya untuk ibadah, tapi tidak aman. Tidak aman. Kita ni mau ke masjid aman, mau majelis taklim aman, mau buat acara tausiah di rumah aman, mau wirid yasin aman, semua aman. Dan itu nikmat. Besok di hari kiamat akan ditanya juga. Latus alunna yauma izin anin naim. Allah akan tanya apa nikmat yang telah diberi kepada kita. Sampai masanya besok, dulu ada tausiah pengajian setiap subuh Ahad di Masjid Al-Barakah. Kalian tinggal di situ. Apa sebab kalian tak datang? Apa alasan kita? Ditanya besok alasan di hari kiamat itu, semua orang akan mengungkapkan alasan, tapi tak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang alasan, kami sibuk ya Allah, urusan banyak, bisnis ini segala macam. Apa kata Allah? Mana lebih sibuk kalian daripada Nabi Sulaiman? Yang dia urus bukan hanya harta, yang dia urus bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ikut dalam urusannya. Dia urus semut, dia urus burung, dia urus binatang, dia urus semuanya. Hartanya, mana lebih kaya kita daripada Nabi Sulaiman? Kalau hanya karena urusan dan kekayaan.
Ya Allah, kami tak bisa datang ya Allah. Kenapa? Hidup payah untuk makan, mencari, subuh lelah berangkai ya Allah. Apa kata Allah? Mana lebih susah daripada Nabi Isa? Tidak ada jawaban yang bisa kita buat. Nabi Isa itu saking susahnya babi ini pun tidak sampai mati. Coba lah. Mana lebih susah daripada Nabi Isa? Pokoknya tak ada urusan satupun yang bisa kita ajukan sebagai argumen, sebagai alasan. Kalian aman kata Allah, tak ada halangan, berangkatlah. Oh, waktu terlalu sibuk, berapa lama lah. Tapi kalau tengok jam di tiang kok ya lama kok. Hari jam 2 balik baru. Berapalah lamanya kan? Hanya 1 jam. Jam 5 sampai jam 6 atau jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Dari 24 jam yang Allah sediakan untuk kita sehari semalam, menyisihkan waktu 1 jam saja, itu memang sulit. Ibu bapak sekalian rahmatullah ta'ala, kita dengan bersyukur ni mudah-mudahan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukuri, insyaallah Allah akan tambah. Tapi kalau tidak, tunggulah azab. Selalu saya sampaikan hadisnya, idza ra'aitallaha yu'til 'abdat. Kalau Allah selalu beri hanya kepada hambanya itu ala ma'asi, sementara dia si hamba tadi tetap berbuat maksiat, ma yuhibbu, yang dia inginkan, Allah tetap beri apa yang dia inginkan, sementara dia tetap berbuat maksiat terus. Karir semakin mantap, harta semakin banyak, semakin kaya, hidup semakin enak, semua ada, sementara tak pernah ke masjid, tidak tahu salat, tak tahu ibadah. Maka apa kata Nabi? Hati-hati, bukan tandanya Allah sayang kepada dia. Innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Azab berbalutkan nikmat. Sepertinya enak, sepertinya nikmat. Kata Allah Ta'ala, kami ulur dia, kami ulur bagaikan layang, diulur, kasih tali terus, kasih uang terus, kasih senang terus, kasih hidup mewah terus. Nanti tiba masanya, tak, habis. Kalau layang itulah jauh, lah tinggi, begitu putus, tak tahu di mana jatuh. Itulah kira-kira orang yang diberikan nikmat sementara tak beribadah. Begitu jatuh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada kesempatan untuk bertaubat. Ini yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, bermuhasabah. Apa itu muhasabah itu Pak Ustaz? Menghitung-hitung, menimbang-nimbang, mengkaji-kaji diri. Umur dah sekian, amal dah berapa banyak. Harta sekian, sedekah dah berapa banyak. Itu namanya mulai menghitung. Ibarat orang menggalih Bapak Ibu, tu cino-cino di pinggir jalan ruko-ruko tu, sebagian akhir tahun tu mereka tutup ruko 2-3 hari. Apa gunanya? Dia cek barang-barang, mana yang kadaluarsa, dia hitung berapa modal, berapa untung, berapa rugi. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri menengok yang sudah untuk yang akan datang. Apa yang dibuat di dunia untuk bekal mati akhirat kelak. Ini namanya menghitung-hitung. Umar bin Khattab katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dulu dirimu sebelum nanti masa datang dihitung. Kapan masa dihitung tu? Besok di hari kiamat. Ditimbang amal baik, amal buruk. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau berat timbangan amal solehnya maka ia masuk surga, tapi kalau lebih ringan daripada dosa dia masuk neraka. Tinggal pilih. Nah, sebelum masa itu datang yang sebesar biji zarrah tak akan pernah tinggal, maka sekarang kita mulai menghitung.
Dan Bapak Ibu, jujur setelah kita hitung, ternyata nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada amal yang kita persembahkan. Siapapun kita. 2023, 365 hari, 365 malam, banyak nikmat yang Allah sudah berikan. Sementara 365 hari dan malam itu, kalau kita hitung-hitung, tak sebanding nikmat dengan ibadah kita. Saya baca jauh-jauh boleh. Tahajud malam tak sebanding. Solat duha tak sebanding. Infak sedekah tak sebanding. Puasa sunat tak sebanding. Allah terus kasih nikmat. Kita mau ibadah mau tidak, Allah tetap kasih nikmat. Kita mau taat atau tidak, Allah tetap kasih nikmat. Karena melekat dalam diri Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Makanya sebagian ulama menafsirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa bedanya? Ar-Rahman sifat penyayang Allah Ta'ala, sifat pengasihnya Allah Ta'ala itu tidak terbatas meliputi apa saja dan siapa saja. Baik dia ibadah atau tidak, Allah kasih. Baik dia Islam atau tidak, Allah kasih. Semuanya makhluk Allah, Allah sayang. Ar-Rahman. Tapi ketika bicara Ar-Rahim, ini kasih sayang yang dicurahkan kepada hamba-hamba yang beriman. Hanya mereka yang beriman. Inilah dia, dikasihnya hati yang tunduk, yang mau, yang penuh hidayah sehingga mau datang ke masjid. Itu Ar-Rahim. Kalau Rahman, siapa saja Allah kasih nikmat. Tapi nikmat untuk beribadah, nikmat untuk taat, ini orangnya pilihan. Tak sama. Nah kita mudah-mudahan dapat Ar-Rahmannya, dapat Ar-Rahimnya. Kita muhasabah nih, ternyata ibu bapak lebih banyak lagi nikmat. Dan kita muhasabah yang kedua apa? Bahwa meskipun nikmat itu banyak, kadang-kadang lebih banyak pula lagi keluh kesah kita kepada Allah Ta'ala. Nikmat Allah kasih, kita pun kadang masih juga berkeluh kesah. Kenapa? Karena di samping Allah kasih nikmat, ada juga ujian. Nah sayangnya kita kadang-kadang, ya bukan kita lah, sebahagian kadang-kadang karena ujian yang sedikit lalu kemudian melupakan nikmat yang banyak. 365 hari itu kan tidak semuanya ujian. Ujiannya paling nanti dalam sebulan ada sehari. Kenapa bisa kita lebih banyak berkeluh kesah? Karena kadang-kadang kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Menengok si anu tu nengok si anu tu ya lama itu. Ini membuat kita kurang syukur. Ibarat orang, ibu-ibu sedang mengiris bawang di dapur, tiba-tiba tuk teriris jarinya satu, jari telunjuk. Hari-hari itu yang dibilang, bang kau tidak datang subuh petang bu, jari ambo kena pisau Ustaz. Yang mana kena pisau? Sementara masih ada 9 jari tangannya yang sehat walafiat. Jari ini 10, yang sakit 1, yang selalu dikeluh kesahkan yang 1 nih, hingga lupa mensyukuri yang 9. Inilah kadang-kadang kita hidup. Pak ma lalamu nak nampak apa? Itulah Pak Ustaz. Kau lutut yang mau nak tanggung sakit gini. Kemana-mana cerita kau wirid kau lutut inyonya kan dia nggak cerita ya Pak. Datang orang takziah kau cerita lutut inyo. Sementara yang lain sehat lah. Ini kurang syukur kita jadi. Nah maka kita bermuhasabah, mengingat bahwa ternyata antara nikmat dengan amal jauh lebih banyak nikmat. Antara nikmat syukur dengan keluh kesah, ternyata kita pun banyak keluh kesah. Pada kesimpulannya, ternyata kalaulah hari ini Allah timbang amal kita dengan dosa kita, dengan lalai lupa kita, maka boleh jadi timbangan ibadah jauh lebih ringan.
Apa amal yang mau kita bawa? Ternyata tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, setelah sadar itu datang, maka masuk pada poin yang ketiga. Apa yang harus kita awali awal tahun ini? Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu yang bisa dibuat lagi. Kenapa? 365 hari di tahun 2023 tidak akan pernah kembali untuk yang kedua kalinya. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu tak akan mungkin bisa kita perbaiki, kita selesaikan sendiri, melainkan atas ampunan dari Allah Ta'ala. Makanya perbanyak istighfar, mohon ampun. Lan tarji'al ayyamul madat, tak akan pernah kembali hari yang sudah berlalu, kata orang Arab. Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya, hai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita? Apa kata mereka? Yang paling jauh itu bintang, bulan, matahari yang ada di langit. Tapi kata Imam Al-Ghazali, betul itu jauh, tapi ada yang lebih jauh. Apa dia? Waktu yang sudah kita lalui, tak akan bisa kembali. Tapi alhamdulillah Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ada kesempatan kita, walaupun tidak langsung kembali ke waktu yang sudah, tapi paling tidak kita bisa menghapus catatan-catatan, noda-noda hitam yang sudah kita lakukan masa yang sudah. Bagaimana caranya? Beristighfar. Mohon ampunlah kepada Allah. Ya Allah, tahun yang lalu banyak dosa kami. Kalau dirunut lagi ke belakang, ya Allah, sampai masa lalu kami, ternyata memang banyak. Karena di antara asbab kenapa doa kita hari ini ada yang belum diijabah Allah Ta'ala, boleh jadi tersangkut karena dosa masa lalu yang belum diampunkan Allah. Dosa yang belum kita akui dengan jujur dan belum kita minta ampun kepada Allah. Pada zaman Nabi Musa, Bapak Ibu, itu Bani Israel itu diberi ujian Allah berupa paceklik panjang. Musim kemarau, air hujan tak turun, sungai-sungai sudah kering, mata air sumur-sumur kering, hewan-hewan banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan pun sama. Lalu tak tahan lagi mereka datang mengadu kepada Nabi Musa. Hai Nabi Musa. Nabi Musa ini kan dikenal sebagai Nabi yang bisa bercakap dengan Allah Ta'ala. Kalamullah. Musa, ini tahun-tahun ini sudah lama sekali tak hujan. Paceklik. Semua hewan-hewan ternak kami sudah mati. Hewan-hewan sudah mati, tumbuhan tanam-tanaman pun lagi tak sehat. Anak-anak juga sudah tak sehat. Kita semua ini sudah tidak sehat. Kenapa? Tak turun hujan. Dah cukup lama. Maka Musa doakanlah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa, dia ajaklah Bani Israel itu kurang lebih 70.000 orang jumlah. Kalau kalian mau minta, ayo sama-sama kita minta, berdoa kepada Allah. Dibawalah ke gurun Sahara. Berdoalah sana. Ya Allah, ini masyarakat Bani Israel sudah lama tak hujan, turunkanlah hujan ya Allah. Alih-alih hujan turun, yang terjadi malah kemarau semakin panjang, matahari semakin terik, semakin panas. Lalu Allah berkata kepada Musa, Musa, aku tidak akan turunkan hujan kepada mereka Bani Israel. Kenapa? Karena dari sekian banyak mereka, ada satu di antaranya yang sudah berdosa 40 tahun bermaksiat sudah, sementara dia tidak pernah datang kepadaku mengakui dan meminta ampun kepada 40 tahun berbuat maksiat, tak pernah mengakuinya,
maka itulah yang menghalangi. Sebelum yang bersangkutan itu mengakuinya, wahai Musa, maka aku tidak akan turunkan hujan. Engkau umumkan kepada Bani Israel itu, agar yang bersangkutan mau mengakuinya. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, sebanyak itu mereka 70.000 orang, bagaimana mungkin suaraku ini sampai? Bagaimana mungkin informasi ini sampai, iklan ini sampai? Waktu itu belum ada lagi grup WhatsApp. Berarti harus diumumkan. Sementara yang mau mendengar ini 70.000. Kalau sempatlah yang bersangkutan itu tadi tak bisa mendengar, tak sampai kepada dia. Apa kata Allah? Musa, tugasmu hanya mengumumkan saja, persoalan sampai atau tidak kepada dia, itu tugas aku. Itu kerjaan Allah. Ibarat kita hari ini, wahai Pak Pengurus, tugas Pak Pengurus, buatlah acaranya, undanglah jemaahnya, carilah ustadznya, nanti persoalan mereka itu datang atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Persoalan hatinya tergerak untuk melangkah ke masjid atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita, kerjakan saja urusan kita, yang urusan Allah Ta'ala, serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Itulah kira-kira. Musa, umumkan saja. Maka Musa naik ke atas batu yang besar, dia tegak di sana, dia umumkan, hai Bani Israel, Allah sudah menyampaikan kabar kepadaku, dia tidak akan turunkan hujan. Karena ternyata dari semua kalian yang ada ini, ada satu orang yang sudah bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, dan dia belum pernah mengakui dan mengisapinya, memohon ampun kepada Allah. Sepanjang dia belum mengakuinya, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan kepada kita. Adalah satu orang, dia tengok orang keliling depan, belakang, kiri, kanan, tak ada yang mau mengaku. Karena dia sadar yang dimaksud Nabi Musa itu dia. Cuma dalam hati kecilnya dia berkata, kalaulah aku tegak mengaku nanti, tahulah perangai awak selama ini. Malulah sama orang banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia angkat sorbannya, dia tutup muka kepalanya, baru dalam hati dia mengaku, ya Allah, aku akui kepada Engkau ya Allah, akulah yang Kau maksud ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ku akui sudah 40 tahun bermaksiat ya Allah, tapi aku malu kepada manusia. Begitu dia mengaku, langsung Allah turunkan hujan. Bayangkan Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Hingga Nabi Musa pun heran. Bani Israel tidak satu pun yang tegak untuk mengakui dosanya, tetapi Allah dah turunkan hujan. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, Engkau katakan sebelum ada yang mengaku tak Engkau turunkan hujan. Sementara tidak ada satu pun yang mengakuinya, ya Allah, kenapa dah Kau turunkan hujan? Wahai Musa, dia sudah mengakui dalam hatinya, dan itu sudah lebih dari cukup bagi Allah Ta'ala. 40 tahun dia berdosa, aibnya aku tutup. Kenapalah mungkin setelah dia bertobat lalu aku buka aibnya itu? Artinya apa ibu bapak sekalian? Andai selama ini dosa-dosa itu belum kita akui, cukup antara kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Ini kadang awak aku ada pula udah taubat, udah hijrah, tapi yang dulu-dulu baca ceritanya, ambo Pak Ustaz 2-3 tahun kau yang merdeka baru, kalau patang dah ada. Mabuk sama kerajaan, bajudi dan iyo sekali, main padusi aja ditanya. Kalau ndaklah tutut yang di BPG itu Pak Ustaz, mungkin kini kau sedang di situ mau lalu. Cobalah, ndak perlu. Itu kerajaan sudah tu biarkan saja, itu urusan udah minta ampun kepada Allah, cukup tutup. Kau ndak undang lu cucu-cucu saja. Atuk kau jangan tanya oleh kalau masalah kau, jangan atuk dia ajar oleh yo. Lah kerajaan atuk dulu, ndak perlu. Patutnya ndak tahu, cucu awak jadi tahu. Patutlah kami mau dekor tu kerajaan atuk itu pertama kan? Nah, ada pula orang seperti itu, Pak. Kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah mau berubah, udah tutup. Cukup antara kita dengan Allah Ta'ala.
aib, dosa, maksiat, apapun pekerjaan buruk-buruk masa lalu itu hilangkan. Tidak usah perlu kita umbar-umbar lagi. Kadang bangga pula dia cerita. Lepas dusi kok, tak ada lah. Setiap simpang tu mantan ambo saja tu. Cuma cukup kita dengan Allah Ta'ala. Udah lebih dari cukup. Kata Allah Ta'ala, kalau yang 40 tahun itu aku tutup, kenapalah mungkin setelah dia bertobat aku bukakan kembali aibnya. Cukuplah sudah bagi Allah. Dia mengaku saja, akulah tu ya Allah. Dah cukup. Turun hujan. Nah, begitulah maha pengampunnya Allah Ta'ala. Kan tugas kita, ya banyak aja minta ampun, istighfar, minta ampun. Pernah saya sering bahkan saya sampaikan, di antara fungsi istighfar kita itu apa? Menghapus dosa. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan tahun 2023 atau bahkan sepanjang umur yang Allah berikan itu, setelah dihapuskan, mudah-mudahan amal kita yang tadi kita hitung sedikit itu tetap lebih berat. Jadi kalau ditimbang, ini dosa ada 20 kilo umpamanya. Ini amal 5 kilo cuman. Nah begitu ditimbang, mana yang lebih berat, dosa atau amal? Ya 20 kilo lah. Kalau itu keadaannya, yang 20 kilo lebih berat, otomatis masuk neraka. Kenapa? Ditimbang 20 dengan 5 kilo. Tapi dengan selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang 20 kilo ini ansur-ansur hilang. Pertama dihapus 5 kilo umpamanya, tinggal 15. Istighfar terus, minta ampun terus, hapus lagi, tinggal 10. Istighfar terus, hapus lagi, tinggal 5. Istighfar terus, hapus lagi, kosong. Sehingga begitu ditimbang, walaupun hanya 5 kilo nilai ibadahnya, melawan keranjang yang kosong kilonya, tentu yang 5 kilo tetap lebih berat. Maka ada kesempatan kita masuk surga. Nah, dosa itu sudah dihapuskan Allah Ta'ala dari timbangan kita. Istighfarlah banyak-banyak. Mudah-mudahan 2023 khususnya yang sudah kita lalui ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Begitu masuk 2024, bagaikan beban yang membebani pundak punggung kita, dosa-dosa tadi, begitu dia sudah berguguran, mudah-mudahan 2024 mudah bagi kita untuk beribadah. Kenapa? Beban sudah tinggal. 2023 sudah habis. Nah, ini yang ketiga, istighfar. Yang keempat, mari kita berniat, bertekad tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun yang sudah. Buat lagi program, canangkan. Insya Allah tahun 2024 nih ada kurang lebih 365 hari, 365 malam. Sama dengan tahun 2023. Tapi jangan sampai yang 365 hari malamnya 2023 itu minim ibadah, 2024 harus maksimalkan ibadah. Nah, itu dicanangkan. Mulai dari ibadah-ibadah yang sunat, yang kecil-kecil, sedekah subuh. Kalau selama ini kadang sedekah, kadang enggak, 2024 ini disiapkan 5.000, 5.000, 5.000 setiap subuh. Jadilah. Tapi rutin. Ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal adwamuha wa in qalla, yang terus menerus walau sedikit. Salat tahajud malam mulai kita niatkan. Walaupun tak berbilang rakaatnya sampai 12 rakaat, 10 rakaat, walaupun hanya 2 rakaat, tapi rutinkan, istiqomahkan, mudah-mudahan ini dinilai lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sekali semalam itu 12 rakaat awal tahun, besok tak ada lagi sampai selesai. Biar puasa Senin, puasa Kamis kita niatkan, niat dengan sungguh-sungguh. Kalaupun tidak dapat kita mengerjakannya karena halangan dan segala macamnya secara syar'i, maka insya Allah niat itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Niatkan ya, pokoknya mulai malam nanti dan seterusnya saya niat bangun malam tahajud.
Saya niat bangun malam tahajud. Bapak-bapak niatkan, kalau saya tahajud saya akan bangunkan istri. Karena kata Nabi, Allah itu yuhibbu rajulan qama minal lail. Allah sangat sayang kepada suami yang bangun di tengah malam, kemudian shalla, lalu dia salat. Dan tidak hanya itu, wa aiqadha imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tak mau juga bangun, nadahal ma fi wajhiha, lalu dia percikkan air di wajah istrinya. Itu suami yang dicintai Allah. Bangun dia malam, sholat tahajud dia, lalu ditengok istri masih tidur, dia bangunkan istrinya. Adinda, bangunlah sayang. Malas dia bangun, lalu dia ambil air, dia percikkan. Itulah suami yang dicintai Allah. Ibu-ibu yang di belakang ni, selama berkeluarga dengan bapak, pernah tak bapak memercikkan air bangunkan ibu tahajud? Oh, udah bangun sendiri, alhamdulillah. Yang bangun sendiri apa? Ibu nih, Pak. Begitu juga kata Nabi, Allah sayang kepada seorang istri, dia bangun tengah malam, lalu dia sholat tahajud, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia akan percikkan air ke wajah suaminya karena sayangnya tadi. Karena sudah berbunyi bel kita nih, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Ya Allah, mudahkan kami agar bisa beribadah. Beri kami petunjuk hidayah, kuatkan hati kami, sehatkan badan kami agar kami bisa beribadah. Karena doa ini kata Nabi, doa silahul mukmin. Doa itu kan senjata orang beriman. Jauhkan kami daripada perbuatan dosa. Kalau doa dalam bahasa Arabnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk bisa melangkah dan mengikuti kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkan kami yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menjauhkan diri dari yang salah itu ya Allah. Maka Allah akan bantu kita. Dia akan dekatkan kepada kita kawan-kawan, teman-teman yang membawa kita untuk taat. Dan dia akan jauhkan kita, pisahkan kita dari kawan-kawan yang akan menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat. Ada bapak ibu hari ini setelah berniat untuk lalu kemudian ada orang-orang yang selama ini dekat dengan kita, sementara dia menjauhkan kita dari Allah, niscaya Allah akan jauhkan dia dari kita. Itu tandanya niat hijrah kita itu sudah diterima Allah Ta'ala. Taubat kita itu sudah diterima Allah. Apa di antara tandanya? Allah akan pisahkan kita dari kawan-kawan yang dulu menjauhkan kita dari Allah. Dan Allah akan ganti mereka dengan kawan-kawan baru yang akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu didekatkannya kita dengan kawan-kawan yang hanya membawa kita hura-hura, membawa kita jauh dari Allah, bawa kita buat-buat dosa, maka sekarang kawan-kawan itu mulai menjarak. Digantikannya dengan kawan-kawan yang mendekatkan kita dengan Allah. Didekatkan kita dengan pengurus masjid, didekatkan kita dengan jemaah yang rajin ke masjid, didekatkan kita dengan pengurus BSK. Karena awal tahun ini pengurus BSK dengan Pak RT ini sacok ke rumah. Kayak Bapak sekalian rahmatullah ta'ala, itu diantara tanda doa kita dijabah Allah Ta'ala. Banyak lagi tanda yang lain. Tanda yang lain apa? Semakin semangat kita beribadah. Biasanya kita habis sholat wajib, habis wajib aja. Hari ini enggak. Setelah yang wajib, sebelum yang sunat ba'diyah, rasanya belum lengkap lagi ibadah. Sayang kalau kita tinggalkan. Itu tandanya udah mulai Allah mendengar dan mendekat kepada kita. Artinya ibadah kita itu semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dari dosa semakin jauh, semakin jauh. Itu pertanda mudah-mudahan kebaikan sudah Allah datangkan. Ibu bapak sekalian rahmatullah ta'ala, ini 5 perkara nih. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup dengan doa.
Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, umur yang panjang nih Allah jadikan kesempatan beramal beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin sahihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ta'ati rasulikal karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, banyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.